Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 39. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun masih menutup matanya, dan lengannya perlahan berputar di sekitar dadanya. Segera, semburan kekuatan ilahi meledak dari tubuhnya, dan 72 bintang kekuatan ilahi dengan diameter ribuan kaki terkondensasi dari kehampaan. 72 bintang kekuatan ilahi berputar perlahan dan misterius di langit di atas susunan pertahanan kota, terbang menuju pusat susunan pertahanan kota. Sesaat kemudian, 72 bintang kekuatan suci muncul di langit di atas pusat formasi pertahanan kota. Tiba-tiba, 72 bintang berputar-putar ditembak jatuh, seperti gambar gosip, tercetak di formasi pertahanan yang hebat. Berdengung. Segera, di tengah formasi pertahanan kota, retakan yang mengejutkan muncul di mata para dewa di kota yang ketakutan. Segera, retakan padat, seperti naga raksasa, memanjang ke depan ke segala arah. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan pada satu pikiran, pedang Zini Hongmeng, dengan seberkas cahaya keemasan, melesat keluar dari tengah alis Tan Yun, dan berubah menjadi raksasa 100.000 meter dari langit, dengan ujung pedang melayang ke bawah. Di atas formasi yang retak, berikan pada dewa leluhur. Dengan teriakan keras Tan Yun, tiba-tiba, Jinni, pedang Dewa Hongmeng 100.000 kaki seperti gunung emas, turun dari langit dan menusuk secara vertikal di bagian depan formasi kota. Ledakan. Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, formasi pertahanan besar hancur berkeping-keping, dan wajah Gong Yang Hong, Gong Yang Hai, dan Dong Fangqi di menara pucat, dan mereka melarikan diri ke langit utara dengan kecepatan tinggi, dan menghilang dalam sekejap mata. Ying, kamu, Ruer dan Yuyan memimpin pasukan untuk membersihkan kota Dewa Chaos. Beri mereka 3 barang lama kepadaku. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia membawa Jinni ke dalam pikirannya dan mengubahnya menjadi sinar ungu, yang menembus langit dan menghilang di ujung langit utara. Seluruh pasukan mematuhi perintah, bunuh. Tuoba Yingying memegang pedang dewa dan melambaikannya tiba-tiba, dan segera lebih dari 20 miliar pasukan Hongmeng menyerbu kota Dewa Kekacauan, dan meluncurkan pembunuhan tanpa ampun pada musuh di kota Dewa. Tiba-tiba, terdengar teriakan, raungan, dan memohon belas kasihan di kota. Di lautan awan yang luas di langit utara, Dong Fangqi dan ketiganya menemukan bahwa ketika Tan Yun muncul di belakang mereka sejuta kaki dalam kehampaan, ketiganya membakar diri mereka sendiri pada jiwa leluhur, dan segera meningkatkan kecepatan mereka sebesar 30%. Namun meski begitu, kecepatan ketiganya jauh di belakang Tan Yun. Melarikan diri secara terpisah. Dong Fangqi menahan rasa sakit karena membakar jiwa leluhur, dengan 7 lubang berdarah, dan melarikan diri ke barat laut. Gong Yang Hong dan Gong Yang Hai terus melarikan diri ke utara. Tidak ada dari kalian yang ingin melarikan diri hari ini. Suara kepulan yang mengandung arti pembunuhan menembus langit, dan Tan Yun menggunakan langkah suci dari Meng Agung, berkedip ke arah Dong Fangqi. Setelah hanya 3 napas, dia muncul 100.000 kaki di belakang Dong Fangqi. Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, Pak Tua menyerah. Dong Fangqi berhenti berlari menyelamatkan hidupnya dari kehampaan. Dia tahu bahwa pada saat ini, setelah Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, kecepatannya setidaknya 3 kali lebih cepat darinya, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, mata berlumpur Dong Fangqi tiba-tiba mengeluarkan sentuhan racun, dan dengan lambaian tangan kanannya, pedang beracun hitam di lengan jubahnya ditembakkan seperti ular berbisa. Melangkah keluar, tusuk mata, leher, dan dada Tan Yun dengan cepat. Armor Dewa Abadi. Dalam pemikiran Tan Yun, armor Dewa Abadi muncul di permukaan tubuhnya. Dang. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan setelah semua pedang beracun menembus baju besi Dewa Abadi, baju besi dewa itu tidak terluka, tetapi tubuh Tan Yun tetap tidak bergerak. Orang tua ini berkelahi denganmu. Dong Fangqi menawarkan pedang dewa, membawa cahaya pedang 100.000 zang dari kekuatan dewa leluhur kuno,
merobek kehampaan, dan menebas ke arah Tan Yun. Apa yang kamu lawan? Pergilah mati. Tan Yun tampak acuh tak acuh, melintas di udara, dan dengan mudah menghindari cahaya pedang kekuatan leluhur kuno, dengan pedang backhand, dengan helai darah, menembus alis Dong Fang Qi, dan menembus bagian belakang kepalanya. Pedang Tan Yun yang halus, akurat, dan kejam membuat jiwa leluhur di benak Dong Fang Qi dan janin leluhur di kolam roh terbang menjadi abu. Setelah Tan Yun menghunus pedangnya, tubuh Dong Fang Qi jatuh ke lautan awan. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan membentang ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di lautan awan yang luas. Kecepatan keduanya tidak bisa lepas dari jangkauan kesadaran spiritualku dalam waktu sesingkat itu. Itu pasti teknik tembus pandang. Tan Yun berpikir di sini secara diam-diam, menutup matanya dan fokus, dan mulai mengamati dengan cermat. Segera, Tan Yun membuat penemuan. Dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di lautan awan 80 juta makhluk abadi, ada dua aliran udara terbalik yang tak terlihat yang berputar-putar di lautan awan. Tan Yun membenarkan bahwa itu pasti adegan yang disebabkan oleh dua bersaudara selama penerbangan setelah melakukan teknik tembus pandang. Memikirkan saudara-saudara yang ingin ikut campur dengan Suan Yuanru dan Yuyan, mata Tan Yun memerah, dan kemarahan batinnya menguap. Dua bajingan tua, kamu harus mati dengan menyedihkan. Tan Yun memiliki wajah yang mengerikan, dan juga menggunakan teknik tembus pandangnya untuk melewati lautan awan yang luas, melepaskan pengetahuan spiritualnya dan mengejar kedua bersaudara itu. Setelah setengah jam, dua bersaudara yang menggunakan teknik tembus pandang untuk melarikan diri di lautan awan melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menemukan bahwa Tan Yun tidak mengejar mereka, dan mereka diam-diam lega. Saudaraku, dia benar-benar membuatku takut sampai mati. Gong Yang Hai berbisik kaget, untungnya, Tan Yun tidak mengejarnya, kalau tidak, kita akan mati. Ya, Gong Yang Hong berkata dengan enggan, tapi saudara laki-laki kedua, wanita di sebelah Tan Yun, sangat cantik. Kalian berdua bajingan, keluar dariku. Tiba-tiba lautan awan yang masih tenang di sebelah kedua bersaudara itu tiba-tiba melonjak. Detik berikutnya, Tan Yun melepaskan teknik tembus pandang dan melemparkan pukulan ke arah kedua bersaudara itu. Apa? Retakan. Ketika jeritan dan retakan tulang yang jelas terdengar, dada itu roboh, tulang rusuknya patah, dan darah menyembur keluar dari awan dari laut, dan tubuhnya berguling dan dikepal oleh Tan Yun. Kakak kedua, teriak Gong Yang Hong dengan cemas, muncul dari lautan awan, membuka lengannya dan memeluk Gong Yang Hai di pelukannya. Kakak, jangan pedulikan aku, larilah. Gong Yang Hai mendesak dengan darah menyembur di mulutnya. Kakak kedua, kakak tertua harus membawamu pergi. Suara Gong Yang Hong tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun muncul di depannya, menggunakan mata Dewa Hongmeng. Gong Yang Hong dan Gong Yang Hai seperti ayam kayu saat ini. Pompa, serang. Tan Yun mengayunkan pedangnya, darah berceceran, dan setelah memotong kaki Go Yang Hong, Tan Yun menyingkirkan pedang ajaibnya, mencengkram leher Go Yang Hai dengan tangan kirinya, dan meremas leher Go Yang Hong dengan tangan kanannya, dan menyelam dari lautan awan. Dan ke bawah, melesat terbang ke pegunungan di bawah. Tan Yun membanting Gong Yang Hong ke tanah dengan tangan kanannya, dan segera, menunggangi Gong Yang Hai, dia mengangkat mata Dewa Hongmeng itu. Tan Yun, mata Gong Yang Hai membelalak. Sebelum kepanikan terdengar, Tan Yun mengangkat tinjunya dan meledakkan mulutnya. Boom, boom. Segera, Tan Yun mengendalikan kekuatannya dan terus mencungkil kepala Gong Yang Hai, 7 lubangnya berdarah, dan dia mengeluarkan suara ratapan yang tragis. Tan Yun bangkit dan berkata, kaca, kaca, mengangkat kakinya untuk mematahkan lengan dan kaki Gong Yang Hai. Segera, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kekuatan dewa diserap ke tenggorokan Gong Yang Hai, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Zixin, beri aku kendali yang baik dan bakar dia selama 3 hari 3 malam sebelum dia mati. Kata Tan Yun. Tuan yang baik, api Hongmeng keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun dan menyelimuti Go Yang Hai. Di lautan api, Gong Yang Hai, yang anggota tubuhnya disela oleh Tan Yun, tampak kesakitan dan berguling dengan mata pecah-pecah. Selama pembakaran, kulit Go Yang Hai mulai meleleh. Pada saat ini, Tan Yun melangkah maju dan melepaskan kendali mata Dewa Hongmeng Go Yang Hong.
Begitu melambat, Tan Yun dengan keras menginjak tulang lengan kanan Gong Yang Hong. Ah! Dalam suara ratapan Gong Yang Hong seperti seekor babi kaca, Tan Yun memotong tulang lengan kirinya lagi. Tan Yun, tuan keluargaku mengutukmu untuk tidak mati. Teriak histeris Go Yang Hong. Tan Yun tertawa dan menendang Go Yang Hong ke dalam api Hongmeng. Jelas, Tan Yun ingin api Hongmeng membakar kedua bersaudara itu hidup-hidup, dan sebelum membiarkan mereka mati, mereka akan menderita karena terbakar selama 3 hari 3 malam. Memanggil. Tan Yun menjentikan jarinya, dan kekuatan suci tersedot ke tenggorokan Gong Yang Hong, dan seperti saudara keduanya, dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Zixin, bawa mereka berdua kembali bersamaku, kata Tan Yun, melonjak ke udara dan terbang menuju kota Dewa Chaos. Hehe, tuan yang baik. Suara seperti bel perak datang dari api Hongmeng. Segera, api Hongmeng membawa saudara-saudara itu dan terbang menuju Tan Yun. Malam tiba. Tan Yun dan api Hongmeng datang di atas kota Dewa Chaos. Melihat ke bawah, pasukan Hongmeng telah membunuh musuh di kota. Tan Yun mempersembahkan 11 pedang Dewa Hongmeng, melayang di atas kepalanya. Dia menukik ke bawah dan muncul di kota berlumuran darah. Dalam satu pikiran, pedang suci yang mengelilingi tentara musuh yang mati dan kami terangkat ke udara. Berkumpul dari atas kepala Tan Yun. Dalam sekejap, jutaan pedang dewa melayang di atas kepala Tan Yun, membentuk sungai pedang berbentuk cincin. Di bawah langit redup, itu seterang galaksi. Pompa, engah. Tan Yun melakukan langkah besar, di kota mayat di mana-mana. Setiap langkah yang diambilnya, jutaan pedang di atas kepalanya mengikutinya, mencekik ribuan pasukan musuh di langit. 1 jam kemudian, pembunuhan berlanjut. 3 jam kemudian, masih berlanjut. Perang tidak berhenti sampai dini hari. 60 miliar dewa dari kota Dewa Chaos dibantai. Dan pasukan Hongmeng Tan Yun, jumlah korban tewas mencapai 3 miliar. Darah seperti sungai, mengalir dari kota pegunungan. Wow! Tan Yun naik ke langit, melayang di atas kota Dewa Chaos, menatap lebih dari 20 miliar tentara Hongmeng di bawah, dan suara keras dengan jelas menyebar ke telinga semua orang. Dewa leluhur mengumumkan bahwa dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos telah ditempati oleh kita. Selanjutnya, semua urusan di ketentaraan akan ditangani oleh komandan. Di tengah sorak-sorai tentara Hongmeng, Tuoba Yingying pasti mendengar suara yang menyenangkan. Komandan ini akan segera mengeluarkan perintah, dan kemudian mengumumkan semua dewa dari dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan. Selain itu, tujuan pasukan Hongmeng kita menduduki 2 dunia dewa besar bukanlah untuk membunuh orang, tetapi untuk menyatukan 3 dunia dewa di masa depan dan memimpin 3 dunia dewa dan dewa untuk bekerja sama untuk sepenuhnya menghancurkan iblis asing dan menguntungkan 3 dunia dewa. Kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, kamu tidak bisa sembarangan membunuh orang tak berdosa dari dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan. Memahami. Mendengar ini, seluruh pasukan berteriak, mengerti. Tuoba Yingying mengangguk puas dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata, kehancuran alam semesta akan segera datang. Saya akan segera retret dan melatih tubuh Hongmeng Ba, dan kemudian menghadapi musuh. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Tuoba Yingying berkata, jangan khawatir, saudaraku, saya tahu bagaimana melakukannya. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Ruer, penghalang dunia dewa jauh di pegunungan Chaos sangat lemah. Saya memutuskan untuk membangun kota besar di pegunungan Chaos. Mulai sekarang, kota terbesar kedua di dunia ini juga merupakan tempat yang harus dijaga. Jika tidak, setelah penghalang ditemukan lemah oleh musuh sekutu, mereka akan memasuki dunia Dewa Chaos dari sini. Suan Yuanru berkata, saya mengerti bahwa di sini adalah pintu gerbang ke dunia Dewa Chaos. Saya akan membawa orang ke kedalaman pegunungan Chaos untuk membangun sebuah kota. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia memandang Yu Yan dan berkata, Yu Yan, kamu pergi melalui kuil waktu dan ruang ke kota Dewa Siyuan, dan biarkan Ling Tong datang untuk membuka terowongan ruang dan waktu dari kota Dewa Chaos ke pegunungan Chaos dan bangun susunan teleportasi. Oke, setelah Yu Yan menjawab, dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke istana ruang waktu, dan menghilang ke gerbang dunia dewa menuju kota Dewa Siyuan. Tan Yun segera mengorbankan menara, memasuki lantai 36,
mulai duduk bersila, dan mengolah tubuh Hongmeng Orde ke-28. Di luar Menara Dewa, setelah Suan Yuanru menggambar slip giok untuk Tuoba Yingying untuk membangun kembali kota Dewa Chaos, dia memimpin puluhan miliar pasukan Hongmeng dan meninggalkan kota Dewa Chaos dengan kekuatan besar. Setahun kemudian, Suan Yuanru memimpin pasukan ke kedalaman pegunungan Chaos, dan mulai memperluas wilayah dan memenuhi tanah untuk membangun kota. Pada saat yang sama, Ling Tong dan Yuyan tiba di kota Dewa Chaos yang sedang dibangun melalui susunan teleportasi dari kota Dewa Siyuan. Ling Tong mulai membuka terowongan ruang waktu dari kota Dewa Chaos ke pegunungan Chaos. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Pada saat ini, para dewa dari dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan menemukan bahwa setelah tentara Hongmeng menduduki dua dunia dewa besar, mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mereka secara bertahap menjadi tenang karena ketakutan. Kota Dewa Siyuan di dunia Dewa Siyuan telah dibangun kembali dan lebih megah dari sebelumnya. Kota Dewa Chaos di dunia Dewa Chaos adalah sama, dan sangat luar biasa. Selain itu, Ling Tong telah membuka terowongan ruang waktu dari kota Dewa ke kedalaman pegunungan Chaos. Sekarang di kedalaman pegunungan Chaos, sebuah kota besar telah dibangun di atas tanah. Puncak raksasa ini adalah puncak agung terdalam di pegunungan Chaos, dan penghalang dunia dewa di atas puncaknya sangat lemah. Saudari Ruer, kamu benar-benar luar biasa. Yuyan berdiri di menara, melihat kembali ke kota, dan berseru dengan tulus, kota ini dirancang dengan sangat cerdik, dan tata letaknya sangat sempurna. Suan Yuanru tersenyum dan berkata, Saudari Yuyan telah memujinya. Kakak, katakan yang sebenarnya. Yuyan tersenyum. Suan Yuanru berbisik, kakak, kamu bisa memberi nama kota itu. Oke, Yuyan merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya yang indah menunjukkan kesedihan dan berkata, kakak, kota ini disebut kota abadi. Suan Yuanru tahu bahwa Yuyan pasti memikirkan hal-hal menyedihkan yang terjadi di alam semesta terakhir. Dia menghibur Yuyan sejenak dan berkata, kakak, mulai sekarang, kota ini akan disebut kota abadi. Itu akan abadi.